Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohwal Is dari kelas MIPA 1 semester 6 nomor absen 20. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi dan merefleksi informasi serta nilai-nilai yang terdapat dalam buku non-fiksi atau fiksi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas buku dengan judul Sunset dan Rosie karya Terelie. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing dengan penulis yang satu ini, bukan? Tidak seperti penulis pada umumnya yang memasang foto atau memberikan riwayat hidup di akhir bagian buku. Terelie tidak pernah memberikan informasi apapun mengenai dirinya maupun keluarganya. Sosoknya yang bisa dibilang misterius selalu membuat para pembacanya menanti karya-karya darinya. Sampai saat ini Terelie telah menghasilkan 50 karya dan salah satunya yaitu novel Sunset dan Rosie merupakan novel yang paling saya sukai. Novel Sunset dan Rosie ini awalnya berjudul Sunset Bersama Rosie, kemudian dirubah judulnya dan covernya juga ikut dirubah menjadi seperti ini. Tak lupa juga, novel Sunset dan Rosie ini termasuk dalam novel yang bestseller. Cerita novel ini berawal dari persahabatan antara Tegar, Rosie, dan Nathan. Tegar yang sedari dulu mencintai Rosie mengajak Rosie untuk mendaki Gunung Rinjani untuk menyatakan perasaannya. Tegar juga mengajak Nathan yang dikiranya akan mencairkan suasana apabila cintanya ditolak oleh Rosie. Namun belum sempat menyatakan perasaannya, Nathan lebih dulu menyatakan perasaannya kepada Rosie, kemudian dibalas senyuman dan anggukan oleh Rosie. 6 bulan setelah wisuda, Nathan dan Rosie memutuskan untuk menikah. Lantas, Tegar sudah pergi, menghilang dari kedua sahabatnya sebelum pernikahan itu terjadi. 5 tahun Tegar menghabiskan hari-harinya gila bekerja dan meratapi nasib cintanya, menjadikannya seseorang yang sukses. Tak tahu apa yang terjadi, pada suatu hari Rosie dan Nathan menemukan alamat apartemen Tegar. Rosie dan Nathan kemudian pergi bersama Anggrek dan Sakura menemui Tegar yang berada di Jakarta. Dari sanalah sebuah penerimaan datang menghadiri Tegar. Penerimaan bahwa kebahagiaan Rosie dan Nathan juga merupakan kebahagiaan miliknya. Semua kebahagiaan dan penerimaan itu musnah bersamaan dengan meledaknya bom di Jimbaran, Bali. Saat itu, Nathan dan Rosie sedang mengadakan acara ulang tahun pernikahannya bersama keempat anaknya, yaitu Anggrek, Sakura, Jasmine, dan Lily. Namun sayangnya, Nathan kehilangan nyawanya sehingga membuat Rosie depresi akut dan harus dirawat di salah satu shelter di Bali. Tegar yang menjadi satu-satunya sahabat mereka kemudian bersedia untuk tinggal di Gili Trawangan dan merawat keempat anak Nathan dan Rosie, walaupun itu membuatnya batal bertunangan dengan Sekar, tunangannya yang telah mencintainya selama 2 tahun. Hingga suatu hari saat menghadiri acara resital biola Sakura di Jakarta, Tegar memutuskan untuk menemui Sekar yang akan melangsungkan pertunangan dengan seseorang yang tidak dicintainya. Kemudian, Tegar mengajak Sekar untuk melaksanakan pernikahan yang telah tertunda selama 2 tahun. Mendengar kabar tersebut membuat anak-anak Rosie menjadi kecewa dan sedih. Walaupun begitu, mereka tetap menghadiri acara pernikahan Tegar dan Sekar. Lalu bagaimana dengan Rosie? Itulah kekurangan dari buku ini. Ending cerita yang menggantung membuat para pembacanya semakin penasaran. Penulis tidak memberikan jawaban siapakah yang akhirnya mendampingi Tegar. Selain itu juga terdapat pengulangan kalimat dan suasana yang diulang di beberapa bab yang membuat para pembacanya menjadi bosan. Di samping hal itu, novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, alur cerita yang diangkat juga menarik. Konflik-konflik yang diceritakan seolah nyata dengan suasana genting sehingga dapat memunculkan imajinasi kepada setiap pembacanya. Penggambaran tempat, suasana, dan sebagainya mampu menghipnotis para pembacanya untuk hanyut dalam
cerita di novel ini. Apalagi penggambaran insiden di bom Bali membuat saya terharu dan menangis beberapa kali saat membaca buku ini. Tak lupa latar tempatnya yang berada di Bali dan Lombok membuat saya ingin sekali mengunjungi Gili Trawangan dan menghadiri festival layang-layang di Bali. Seperti kebanyakan novel dari Lia yang lain, saya mendapatkan begitu banyak pesan moral dalam novel ini. Kita diajarkan untuk berjuang dalam menjalani kehidupan, memaafkan orang yang telah menyakiti, bersabar dalam hidup, dan selalu menghargai kebersamaan. Novel Sunset dan Rose ini mengajarkan pelajaran yang begitu berharga. Sekuat apapun kita melupakan masa lalu itu akan semakin lekat di benak kita. Kita hanya boleh berdamai dengan masa lalu itu, bukan untuk dilupakan. Berdamai untuk memetik hikmah kejadian masa lalu sebagai pelajaran berharga di masa yang akan datang. Novel ini ditulis hanya menyediakan pengertian-pengertian baru yang berbeda melalui kisah keluarga hebat di pantai yang elok. Diharapkan setelah membaca novel ini, para pembaca memiliki suatu ruang kecil yang berada di hati mereka yang bisa kita sebut dengan pemahaman yang baru. Terakhir, saya ingin mengatakan, mengertilah bahwa memaafkan itu memang menyakitkan. Menyakitkan, namun itu harus kita lalui agar langkah kita menjadi lebih ringan. Ketahuilah bahwa memaafkan orang lain jauh lebih mudah dibandingkan kita memaafkan diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.